pagi, saya Ardian Surya Erlangga Putra Aditya, NPM 06 2019 107159. Hari ini saya akan menjelaskan proyek akhir buat mata kuliah PBO untuk UAS. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan alur kerja program kami. Kebetulan saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan entity, model, beserta main kelasnya. Ini di package entity, yaitu ada 3 kelas: data korban entity, korban, sama status. Yang pertama ini ada korban entity. Di kelas ini terdapat private korban entity sama private integer index status beserta metode dis, dan juga ada getter dan juga setternya. Di korban entity, di sini terdapat string yang isinya NIK, nama, pekerjaan, golongan darah, agama, jenis kelamin, nomor telepon, serta bantuan, dan juga ada date untuk tanggal lahir. Ini gunanya nanti untuk ketika memasukkan informasi data korban, dan juga ada getter dan juga setternya. Untuk di status, ini isinya status si korban, itu entah status sementara ataupun status resmi, yang isinya ada 3 pilihan, yaitu luka-luka, selamat, ataupun meninggal. Kemudian di package model ada data korban model. Ini merupakan kelas turunan dari interface dari sini yang kita meminjam login dan cek data. Di sini ada objek baru, yaitu data korban entity, dan override ini untuk memanggil memanggil kelas induknya, yaitu untuk meminjam login beserta cek data. Ini untuk login gunanya nanti ketika kita mendaftar korban, di sini nanti gunanya. Dan untuk cek datanya sendiri, ini untuk mengecek data si korban. Kemudian ada show data untuk menampilkan datanya. Ini cari NIK untuk mencari status untuk mencari informasi korban, dan ini untuk mengupdate status korban. Kemudian ke interface, ini adalah kelas induknya yang isinya login beserta cek data yang bisa dipakai di kelas manapun dengan harus seperti ini: implements dan nama dan ketik kelas induknya sesuai dengan kelasnya sendiri. Dan ini untuk korban model sama, ini adalah kelas induk, kelas turunan dari interface dari sini, yang kita meminjam fungsi login beserta cek datanya. Ini terdapat ada objek baru, yaitu korban entity. Insert ini untuk inputan, dan ini override untuk memanggil login dan cek datanya yang ada di kelas induknya. Isinya login untuk login, cek data untuk mengecek data, kemudian cari NIK ini untuk mencari data korban dan juga ada sistem hapus untuk menghapus data korban. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nama saya Adi Ucaksono, NPM 06 2019 1007 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang package controller. Nah, di package controller ada 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas interface. Di sini gunanya sebagai kelas induk untuk mengecek loginnya. Ada metode login di sini dengan
string nik, lalu string nama. Lalu ada yang kedua kelas allObject. Di sini allObject ini yaitu membuat objek baru yaitu dengan data korban model. Untuk data korban modelnya di package model dengan mengimport model, data korban model. Lalu yang kedua ada korban model dengan import korban model. Di sini mengimport semua kelas yang ada di korban model. Di sini ada public static, berarti bisa digunakan di kelas lain, static bus. Lalu yang terakhir ada korban controller. Di sini mengimport entity, data korban entity, lalu ada mengimport entity, korban entity, dan static. Di sini mengimplement dari interface tadi untuk loginnya tadi. Lalu di sini ada integer index login 0, ini dimulai dari 0 semua indeks loginnya. Jadi sebelum data dimasukkan 0. Lalu di sini ada get data. Di sini untuk mengembalikan fungsi dari get data yang tadi dengan memanggil get korban entity release di korban model. Caranya yaitu dengan mereturn allObject model, lalu memanggil kelasnya, lalu memanggil metodenya. Di sini kelas controller ini sebelumnya saya jelaskan sebagai jembatan antara package model dengan package view. Jadi semisal package view itu membutuhkan data dari membutuhkan fungsi, misal kita ambil update, jadi dari view itu menginputkan update-nya, lalu ditampung ke controller, controller memanggil ke model, modelnya yang mengolah, lalu setelah selesai diolah lalu kembali ke controller, setelah ke controller kembali ke view dan menghasilkan datanya tadi. Lalu di sini ada data status dengan parameter indeks status dan korban, memanggil korban entity. Di sini indeks status ini sudah untuk menampung statusnya, membuat statusnya, memilih status barunya dengan cara memanggil allObject model, lalu data korban model, lalu ke insert data korban model. Nah, di sini di override karena mengoverride metode dari interface tadi yaitu login, string nik, nama, indeks loginnya, misal kita sudah menginputkan 1, akan dicek dengan memanggil allObject model, lalu kelas modelnya mengecek data nik atau namanya sama atau tidak. Lalu selanjutnya ada insert di sini untuk menampung inputan dan data-data yang di view tadi dimasukkan ke controller lalu diolah ke package model. Lalu di sini ada korban, hampir mirip dengan get data di sini untuk menampilkan ke view-nya nanti. Lalu ada cek data korban, ini untuk mengecek data korban apakah benar. Misal kita cek integer cek, lalu allObject model, data korban, cek data dengan nik. Jika benar maka bisa dilanjutkan untuk prosesnya. Lalu di sini ada show data korban untuk menampilkan data indeks ke berapa. Kita misal indeks 1 akan menampilkan data ke 1 indeks ke 1. Lalu di sini ada update, memanggil fungsi update di model dengan cara memasukkan nik lalu menginputkan status baru, yaitu di sini ada parameter nik dan status baru. Di sini mereturn mengembalikan fungsi data korban update, lalu ada nik status baru. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jika view kita menginput nik lalu kita memilih update-nya, nah, dari situ kita kembali ke controller dulu, lalu dikembalikan ke model. Di package model nanti datanya itu diolah apakah benar. Jika selesai diolah maka kembali ke controller dan kembali ke view, maka akan berhasil nantinya. Jadi adanya diupdate, akan diupdate. Begitu juga untuk hapus ini menggunakan parameter nik saja, warnanya menghapus, lalu return mengembalikan nilai dari korban model hapus nik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kembali lagi bersama saya Fadil Alif Sandi MDM 06 2019 10724. Di sini saya akan melanjutkan tentang proyek atau program praktikum modul 4 yang di modul-modul sebelumnya pernah dibahas, dari mulai bikin package pertama, kedua, terus entity model, dan di package keempat ini akan mendapatkan sedikit package dan kelas yang lumayan untuk mengatur tentang pembuatan kotak atau aplikasinya. Di modul 4 ini saya bikin package view dengan ada beberapa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas di package view buat mengatur warna dan lain sebagainya. Di object controller package view ada import controller, global controller base, dan public class object controller. Lalu di GUI beranda ada untuk mengatur kotaknya, warnanya apa, dengan top image MBR, set layout, dan set background dengan tulisan pendataan korban bencana selamat dengan ukuran kalimat 110, 50, 650, dan 50. Lalu daftar login dengan gaya tulisan Comic Sans MS, font tebal dengan ukuran 20. Set background untuk loginnya adalah kuning. Lalu update, hapus. Untuk frame-nya set action performance, lalu update dan delete. Dan untuk GUI hapus atau delete-nya ini di package view, GUI delete data, NIK, delete, kembali, dan seterusnya. Lalu di login, GUI untuk login korban, NIK, nama, login, kembali. Lalu ada pewarisan, inheritance, terus untuk string nama, selamat datang, NIK atau password salah jika memasukkan format yang salah, void kosong. Lalu di GUI registrasi untuk daftarnya, daftar, NIK, nama, golongan darah, agama, jenis kelamin, tanggal area registrasi, dan kembali. Lalu setelah itu registrasi sukses, atau nanti kalau ada di sini penamaan yang salah akan keluar format penulisan salah. Lalu di GUI update untuk bantuannya, update status, lalu masukkan NIK yang mau diupdate, terus update dan kembali. Lalu pewarisan, data berhasil diupdate. Lalu GUI view untuk melihat datanya dengan data korban, daftar statusnya apa, daftar lalu kembali. Jika belum daftar maka ada tulisannya cek 1, lalu dan tadi untuk mengganti mainnya yang program yang dulu seperti mainnya itu panjang sekali sampai ratusan, sekarang cuma sampai 8 baris atau 8 nomor. Di package modul 4 view GUI beranda, public class modul 4 GUI beranda, beranda untuk new GUI beranda. Langsung saja kita run programnya. Agak lama. Sekarang kita daftar dulu.
NIK-nya 12, namanya Alif. NIK-nya 12, namanya Alif. Kita registrasi. Oke. Lalu kembali untuk login 12, namanya Alif. Oke, saya selamat. Nih. Lalu back, update, selamat, NIK-nya 12. Update. Login lagi. Nah, selamat. Kembali, hapus NIK 12. Login. Karena udah dihapus. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir di sini ada package utama, ada package mainnya untuk menjalankan programnya. Di sini kita hanya perlu membuat objek baru untuk memanggil kelas GUI berandanya, yaitu kelas utama dari view-nya. Kita coba run. Nah, pertama kita registrasi, kita masukkan NIK-nya, lalu nama, lalu pekerjaan, golongan darahnya, telepon, tanggal lahirnya terlebih dahulu, bulannya terlebih dahulu, lalu bantuannya. Oke, sukses. Jika kita menginputkan hanya satu, yang lainnya belum diinputkan, maka akan keluar format penulisan salah, karena di sini ada exception handlingnya. Lalu ada masukkan login untuk NIK-nya, namanya belum terdaftar, kita akan daftarkan. Nah, di sini akan keluar datanya. Kembali kita coba update, kita masukkan, kita pilih selamat, kita masukkan NIK-nya, sudah berhasil diupdate. Lalu kita coba login lagi. Bisa ya, berubah menjadi selamat, sebelumnya kan luka-luka. Lalu kita delete, berhasil dihapus. Kita login lagi. Ya, NIK atau nama salah. Lalu di sini ada kelas diagramnya. Yang pertama itu ada package entity. Di sini ada 3 kelas. Yang pertama korban entity, lalu data korban entity, dan status entity. Di korban entity ini ada atribut, yaitu NIK, nama, pekerjaan, gol darah, agama, jenis kelamin, nomor telepon, dan bantuan dengan string, lalu tanggal lahir dengan date. Di sini kenapa pagar, karena di sini merupakan protected, yang hanya bisa dipanggil di kelas tunan saja. Lalu di sini ada method, yaitu korban entity dengan parameter yang ada di atribut tadi, Lalu di sini ada getter dan setter dari parameter tersebut. Dalam parameter itu ada getter dan setternya. Lalu ada korban entity ini, data korban entity
Di sini ada data korban entity, mengagregasi dari korban entity. Lalu di sini ada korban, atribut korban entity, lalu ada indeks status dengan integer. Di sini menggunakan minus karena private. Lalu di sini ada method, yaitu data korban entity dengan parameter indeks status dan korban entity korban. Lalu ada get korban entity, lalu ada setternya korban, lalu ada getter indeks status dan setter indeks status. Lalu di sini ada status entity. Di sini status dengan status entity ini menggunakan array yang isinya yaitu luka-luka, selamat, dan meninggal. Lalu yang kedua ke package model. Di sini di package model ini ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas interface, yaitu ada kelas induknya yang berisikan metode login dan cek data dengan parameter NIK dan nama. Lalu ada kelas korban model. Di sini kelas turunannya jadi merelasikan interface ini. Di sini ada atribut korban entity release korban entity dengan private. Lalu di sini ada metode korban model, lalu ada insert parameternya korban entity korban dan void. Lalu di sini ada mengoverride login dari interface ini tadi dan cek data dengan parameter NIK dan nama. Login dan cek data ini mengoverride metode yang ada di interface. Lalu ada yang selanjutnya get korban entity release dengan parameter index korban entity, lalu ada cari NIK dengan parameter NIK dengan integer. Di sini private, lalu ada hapus dengan parameter NIK integer. Bedanya private dan public itu, jika private hanya bisa diakses di kelas itu saja, di package itu saja. Lalu selanjutnya data korban model hampir sama seperti ini, hanya saja data korban release data korban tadi, lalu ada method data korban model, lalu ada insert data korban dengan parameter data korban entity data korban, lalu selanjutnya ada get data korban release, lalu ada login dan cek data mengoverride dari interface ini tadi, lalu ada show data korban. Di sini sama, ada cari NIK, dan di sini ada update dengan parameter NIK. Jika update-nya parameter NIK dan status baru. Korban model ini merelasikan asosiasi dari korban entity. Lalu data korban model asosiasi dari data korban entity. Lalu selanjutnya ada package controller. Di package controller ini ada 3 kelas, yaitu yang pertama interface hampir sama dengan model, hanya saja di sini hanya login dengan parameter NIK dan nama. Lalu ada all object model, membuat objek baru dari data korban model dan korban model. Di sini mengagregasi dari data korban model dan korban model. Lalu di sini ada korban controller. Di sini ada atribut index login 0 dengan integer. Lalu di sini ada metode korban entity get data, daftar status dengan parameter indeks status, dan korban entity korban dengan void. Lalu di sini ada login. Ya, di sini login ini mengoverride dari interface ini tadi. Jadi ini relasi dari interface kelas turunannya. Lalu di sini ada insert untuk menemukan data dengan parameter seperti tadi, atribut tadi isinya. Lalu ada korban entity korban, cek data korban entity, data korban, integer index, update, string NIK, status baru, parameternya dengan integer, dan hapus string NIK dengan integer. Di sini mengasosiasi dari all object model karena metode-metode yang ada di sini berada di 2 kelas ini yang ada di kelas model. Lalu yang selanjutnya ada package view untuk tampilan dan penamanan. Yang pertama di sini ada all object controller. Di sini ada objek baru korban controller mengasosiasikan dari kelas korban controller tadi. Lalu selanjutnya ada GUI beranda. Di sini menampilkan tampilan utamanya yang berisikan nanti bisa dipilih login, regis, dan update, delete dengan jembatan ini mungkin agar bisa dipilih nantinya, dipencet. Lalu tetap di label untuk penamaannya. Lalu ada registrasi.
ada login 1, atributnya daftar, top, NIK label, nama label, kerja label, atribut-atribut yang ada di korban ID, label untuk registrasinya, lalu ada login, back untuk dipilih nanti di button, lalu teks NIK login, daftar, nama login yang ada di label ini sama. Untuk JText field ini gunanya untuk menginputkan misal nama bisa diinputkan. Lalu di sini ini mengasosiasi dari korban controller karena di sini menggunakan metode-metode yang ada di korban controller. Dan di sini kenapa mengasosiasi ke GUI beranda? Karena jika kita pencet begini kembali ke GUI berandanya nanti. Lalu GUI login hampir mirip, yaitu ada login 1, NIK label dan nama label. Ini untuk labelnya, untuk penamaannya. Lalu ada login dan back untuk jabatannya. Lalu ada teks NIK login dan teks nama login JText field untuk menginputkan NIK dan nama. Di sini juga mengasosiasi dari all object controller dan GUI beranda karena jika back kembali ke menu utamanya. Lalu ada GUI view, yaitu untuk menampilkan. Di sini ada data korban, daftar status, ada back, daftar button, di button untuk buttonnya. Lalu ada area, JText area untuk area menampilkan data korbannya. Lalu di sini ada fill status di combo box, status ID, dan status di sini gunanya untuk memilih statusnya yang array tadi dipanggil di sini di combo box. Makanya di sini mengasosiasikan dari status ID tadi. Lalu ada cek dengan integer di sini untuk mengecek datanya. Lalu di sini juga mengasosiasi dari GUI beranda karena jika back kembali ke GUI beranda, GUI utamanya, dan mengasosiasi dari all object controller karena di setiap kelas ini mengasosiasikan ke all object controller menggunakan metode yang ada di korban controller dan kembali ke GUI beranda. Jadi mengasosiasikan kedua ini. Lalu selanjutnya ada GUI update, yaitu ada update dan NIK label, label untuk namanya, lalu ada update dan back untuk buttonnya, lalu teks NIK update JText field untuk menginputkan NIK-nya, dan di sini sama seperti GUI tadi, fill status, combo box, status memanggil, mengasosiasikan dari status tadi untuk memilih statusnya. Lalu di sini menggunakan metode-metode yang ada di controller, jadi mengasosiasikan ke all object controller. Lalu di sini kembali jika kita button back kembali ke GUI berandanya. Lalu yang terakhir ada delete. Di sini ada atribut delete dan NIK label untuk labelnya untuk penamaannya. Lalu ada delete dan back button untuk memilih. Lalu di sini untuk bisa dipilih jika delete kita mendeletkan dipencet. Lalu di sini ada teks NIK delete untuk menginputkan NIK-nya. Di sini juga mengasosiasikan dari all object controller karena menggunakan metode controller. Di sini kan ada hapus. Lalu di sini ada mengasosiasikan ke GUI beranda karena jika back kembali ke GUI beranda. Lalu yang terakhir ada kelas utamanya, ada package utamanya yaitu untuk main. Di sini hanya perlu membuat objek baru untuk GUI berandanya. Jadi di sini ada objek barunya di sini ada GUI berandanya. Di sini memanggil GUI beranda. Jadi kita hanya perlu memanggil kelas GUI beranda saja. Sebelumnya kan kita menggunakan semuanya di ini tadi fungsi-fungsinya. Sekarang hanya perlu GUI beranda. Jika kita run akan menampilkan hasil seperti tadi, seperti yang ada di tempat saya tadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.